Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidup. Shadowed by the sacred mountain of Fujiyama is the tomb of Emperor Yoshihito, father of the present Japanese ruler. And today, for the first time in 3 years, skull-capped priests await the arrival of Hirohito, who is visiting the tomb to report to his ancestor. But there's bad news today. He has to admit that the Japs lost the war, and the sacred soil is occupied by a victorious foreign army. His last visit was more than 3 years ago, when he reported the attack on Pearl Harbor. The emperor broke precedent when he allowed the ceremony to be photographed for the first time, and he willingly posed for the photographer. Possibly, Hirohito finds consolation in Shinto worship of past ancestors. Yang terpenting, kita harus bisa menyegarakan proses kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Kita tidak bisa berbuat banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia. Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini di radio Indonesia London. Sehingga terjadi kekosongan di Indonesia. Kau serius? Kau tidak bercanda kan, Bung, tentang kosongan-kosongan itu? Saya sedang tidak bercanda. Jepang telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai atas Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita? Itu benar, Jepang tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi jangan sampai kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa demikian? Karena PPKI adalah bukan Jepang dan kita tidak ingin negara kita ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, marilah kita sempatkan untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita ada di tangan kita sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kita harus segera ke rumah Bung Karno untuk memberitahu ini. Saya akan memberitahu pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Maafku, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk dulu ya. Sebentar, saya akan datangkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah. Silakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini, saya dengar kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar itu pagi ini dari radio Indonesia London kemarin. Jadi, kami, para pemuda, mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta
segera menyelesaikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu. Menyusun proklamasi kemerdekaan sebuah bangsa, sebuah negara tidak semudah itu. Kita harus membahas ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harus menyangkut pautkan ini terhadap PPKI. Karena tugas PPKI ialah menyusun kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Segelintir dari kalian tidak akan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian bayangkan, jika pertumpahan darah terjadi lagi, anak-anak kecil, wanita akan terbunuh, terbantai semua. Lantas, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan, apakah kita bisa berdiri di kaki kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memerdekakan bangsa ini, semakin cepat juga kita mengurangi penderitaan rakyat bangsa ini. Baiklah, saya akan membicarakan hal ini kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Silakan. Bagaimana, Bung? Nampaknya golongan tua tidak setuju kita. Maka dari itu kita harus mencari jalan keluarnya atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Begini saja. Saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk mencegah mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan usul saya? Setuju. Lalu, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Kita serahkan saja tugas ini kepada Sigi dan Latif Hadiningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda itu telah mendesak kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Takutnya ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya setuju. Untuk saat ini yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah persiapan kemerdekaan yang akan dilaksanakan nanti dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana? Ya, jadi kita harus mempersiapkannya dengan matang. Toh mereka masih ada muda, pikiran mereka masih pendek. Kalau tidak seperti ini, tidak dipersiapkan, takutnya nanti akan berantakan. Baiklah, berarti semua kita sepakat. Ya, ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Mengatar, kamu tinggal di sini. Mari. Ada apa, Bung? Ada perlu hal yang saya bicarakan. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung? Anda ingin membicarakan apa yang terjadi? Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang golongan muda.
kenapa mereka sangat ingin segera memerdekakan Indonesia tanpa bantuan PPK. Saya sendiri memahami tentang pola pikir anak muda dan pola pikir mereka, Bu. Di mana mereka belum cukup umur untuk menindaklanjuti ke depannya bagaimana dan impact apa yang akan kita dapatkan. Baik, lantas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Saya ada satu cara, tapi sebelum itu bisakah saya minta izin untuk ke belakang sebentar? Saya izin. Silahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baru. Mari. Ada apa malam? Selamat malam, Bu. Malam. Silakan masuk dulu. Terima kasih. Ya. Ada apa? Jadi gini, Bu. Bung Karno, kamu di mana? Bung? Bung Karno? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Bung, bangun, Bung. Bung Karno, bangun, Bung. Bung, bangun, Bung. Di mana kita, Bung? Di mana kita? Tidak tahu. Sepertinya para pemuda itu telah menculik kita. Wajar. Selamat pagi, Bung Karno. Siapa itu? Bagaimana? Apakah tidur Anda ini? Syahrir, ternyata semua ini ulahmu. Maaf atas kelancangan ini, Bung, tapi ini demi keselamatanmu. Kami ingin bicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukankah sebelumnya sudah Soekarno katakan proklamasi ini akan kita bahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Apakah tidak terlalu dini untuk kita memproklamasikan negara kita? Lagi pula kita juga butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji belaka? Apa yang Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang bertahun-tahun telah terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri, dan mereka berhak bebas, dan ini adalah sekarang saatnya. Tenang, tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Syahrir, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, Bu. Saya mengerti perhitungan Anda
kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan oleh Jepang? Tentu bisa, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Benar, Bu. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan negara kita tanpa campur tangan Jepang. Bentar, kacamata saya mana, Bung? Iya, Bung. Ini. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh anggota PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kami semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika bisa? Masukan Jakarta sudah bersiap. Jika memungkinkan, kita akan melakukannya besok. Baiklah. Baiklah. Bagaimana kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kalau kita akan dilarang kawan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan darat Jepang sama nama itu. Baik, Mam. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya akan mengantarkan. Baiklah. Selamat malam. Ada apa, Bu? Malam. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan persiapan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya tetap berbahagia mendengarkan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan ini. Terima kasih Laksamana Maeda. Laksamana, apakah ada kertas dan pena? Oh, ada. Saya ambilkan. Baiklah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
Sebentar. Lalu bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI adalah bentukan Jepang dan kita semua juga sudah setuju kalau kita proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Baiklah. Tapi di antara dari kalian, apakah ada yang bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, penandatanganan naskah proklamasi ini harus ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Bangsa kita harus berbeda dengan dari bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Baiklah. Karena semua ini adalah perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia, maka yang menandatangan proklamasi ini akan atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusul bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Bung Hatta dan Bung Karno. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana kalian? Setuju. Baiklah. Saya tolong ketikkan naskah proklamasi. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ke sana. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bapak, selamat masuk dulu, Pak. Bagaimana hasil perundingan tadi, Pak? Alhamdulillah, Bu, berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga, Bu, sudah mendukung Bapak dari masa sulit-sulit ini. Iya, Pak. Terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi nanti akan berlangsung? Tentu sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera nanti dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suparno. Oh iya, karena kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang membuatkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang tersedia hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu tidak apa-apa. Tolong buatkan sesederhana mungkin. Yang penting kita mempunyai niat. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Nama yang bagus. Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk memproklamasikan proklamasi nanti. Ya, baik. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangat
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menambah cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk bermusyawarah. Seraya Sembada berkata, inilah saatnya kita mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan kita.